Rangga dan selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias di obrolan pagi edisi hari ini Selasa 12 Mei 2020 dengan topik yang bakal kita angkat mengenai kisruh pendataan calon penerima BLT. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio Gempol 38 pagi ini ada 3 orang narasumber yang luar biasa Sobat Guntur. Yang pertama ada Ketua Forkom Kades Kabupaten Buleleng Bapak Ketut Suke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Dan berikutnya ini ada yang paling cantik ya bersama Tias di sini ada Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ibu Putu Ayu Reika Nurhaini. Selamat pagi Ibu. Semangat pagi, sahabat Guntur dimanapun berada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Namo Buddhaya. Oke, dan berikutnya ada Kadis PMD Kabupaten Buleleng Bapak Madi Subur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, pemirsa Guntur dimanapun berada. Om Swastiastu, rahayu semua. Oke, gimana nih kabarnya ketiga narasumber kita pagi ini? Sehat semuanya? Sehat pula. Oke, semoga selalu sehat ya dan semangat pastinya. Nah, di mana pemirsa Radio Guntur seperti yang kita ketahui sejak adanya pandemi corona yang berdampak kepada masyarakat, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan beberapa program andalan, di antaranya berupa BLT, ada PKH, bantuan non sembako dan juga kartu prakerja. Tapi boro-boro cair ya, hingga kini masih ada kisruh tentang pendataan BLT ini. Dan sementara informasinya di tanggal 15 data itu harus sudah masuk ke pihak terkait. Dah kalau syaratnya nanti bisa terpenuhi, maka warga penerima BLT ini akan menerima BLT dana desa sebesar 600.000 per bulannya selama 3 bulan. Nah, hingga muncul suara-suara sumbang di luar sana ya. Kenapa saat pendataan calon BLT, penerima BLT ini masih ada penduduk yang tidak terdata, sedangkan dulu saat pendataan jelang pemilu bahkan orang gila dan orang yang sudah meninggal pun katanya tetap terdata. Sebenarnya apa yang terjadi? Untuk itu di Studio Gempol 38 kita akan ajak 3 narasumber kita ini berbincang-bincang ya. Sebelum ke Bu Reka dan Pak Subur, mungkin saya ke Pak Suke dulu ya Pak ya, selaku Ketua Forkom Kades Kabupaten Buleleng. Sebenarnya apa yang dialami para Kades sebagai ujung tombak dalam mendata calon penerima BLT dana desa ini? Terima kasih. Mungkin yang perlu barangkali kita stressing ya, jadi yang mungkin dengan topik kisruh yang kami maksudkan di sini adalah mungkin kisruhnya bukan pendataan. Jadi kisruhnya bagaimana cara kami ketika melakukan satu pendataan, pendistribusiannya, karena ini menyangkut anggaran yang akan kita nanti lanjutkan ke masyarakat ini dengan satu keterbatasan. Kalau menurut catatan kita banyak punya data sebetulnya yang memang harus menerima. Kalau mungkin berbicara berdasarkan data konfit, data konfit daripada 19 ini, sehingga ini yang susah. Kenapa? Besarannya anggaran dengan besarannya calon penerima itu sebetulnya yang banyak, sehingga kalau berbicara dampak banyak sekali dampak dari ini sebetulnya. Jadi yang mengakibatkan crowded itu adalah pendistribusian anggarannya ini yang karena kita keterbatasan anggaran. Di satu sisi banyaknya masih punya data yang memang harus paradigma di masyarakat kan beda. Ketika temannya sudah menerima, yang lain pasti akan ikut mau, padahal kita mungkin masih dalam proses karena kita sudah melakukan pengklasteran sesuai dengan data yang ada. Itu aja sebenarnya. Oke, jadi yang terjadi itu adalah kisruh dalam hal pendistribusiannya nanti karena jumlahnya. Jadi untuk pendataan BLT-nya sendiri itu tidak ada masalah bagi kita belum ada. Oke, nah lalu apa prosedur yang ditempuh untuk memenuhi kriteria bagi calon penerima BLT dana desa ini, Pak? Nah, kita akan mengacu kepada kriteria yang sudah digariskan dari kementerian ya, dan di 19 sebetulnya awal ya, kita melakukan dari revisi lagi. Ternyata ada satu perubahan lagi, melakukan revisi, dan kalau mungkin konteksnya kita berbicara pada dampak ini, kalau itu diterapkan barangkali tidak akan ada sampai kena masyarakat dampak itu. Kalau 19 kriteria di awal. Nah, yang kedua sudah adanya satu edaran kembali revisi terkait beberapa kriteria, 14 kriteria yang 19 kriteria yang semestinya tidak bisa kita terapkan di masyarakat. Itu ada, sehingga kita bisa sisir, kita temukan ada 9 indikator yang bisa memenuhi syarat untuk bisa diberikan sesuai dengan pendataan. Oke, 9 indikator. Kalau boleh tahu apa saja itu, Pak? Nah, salah satunya adalah ini yang berdampak sampai terjadi PHK, hilangnya pekerjaan, dirumahkan dengan kondisi orang sakitnya, ada orang sakit namun
itu sudah masuk ke sana. Kita ada data itu, saya. Oke, jadi orang-orang yang memang benar-benar terdampak Iya. gitu ya. Oke, saya mau ke Pak Subur dulu, selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Apakah hingga kini sudah semua desa mengumpulkan data BLT dana desanya ke PMD, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tia. Jadi sebelumnya pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, jadi seluruh masyarakat Buleleng yang ada di 129 desa perlu juga dipahami dan diketahui ya, dalam rangka meringankan beban baik pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, maka kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa mengeluarkan yang disebut dengan Permendes nomor 6 2020. Di situ ada yang disebut dengan prioritas penggunaan dana desa. Pertama, dapat digunakan adalah untuk penanganan COVID, itu berdasarkan SE8, E11 semua. Kemudian ada program PKD, Padat Karya Tunai Desa. Nah, kemudian dalam perjalanan berjalan, kebijakan pemerintah pusat ini merupakanlah Permendes 6 terkait dengan prioritas penggunaan desa yang diperuntukkan untuk keluarga miskin yang ada di desa dengan jumlah bantuan per bulan 600.000. Nah, saudara barang tentu berdasarkan Permendes 6, di situ sudah ada kriteria yang harus dilakukan oleh desa, dan kami sebenarnya pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Pak Bupati Buleleng, Dr. Agus Renani, kami sebenarnya melangkah sudah lebih dulu. Ya, dari keluarnya Permendes 6 kami sikapi dengan SE 140, bagaimana desa harus melakukan pendataan di masing-masing desa. Sudah. Jadi kalau limit waktu 15 sekarang sudah cair sebenarnya. Kebingungan bagi desa karena dulu di Permendes 6 itu ada indikator yang ditetapkan adalah 14. Namun dalam pertengahan berjalan dari 14 indikator dalam rangka menentukan kemiskinan yang kita pakai adalah program nasional yang dari Departemen Sosial. Karena dampak COVID ini, maka dari 14 indikator tetap dijadikan rambu acuan. Namun Pak Menteri Desa setelah proses berjalan, di situ diharapkan bagi desa untuk melakukan pendataan yang dilakukan oleh Satgas COVID tidak lanjut daripada SE8 dulu terbentuknya Satgas COVID Desa. Desa harus melakukan pendataan yang dilakukan oleh Satgas COVID. Ini minimal yang mendata bukan satu orang, minimal 3. Ya, kalau orang desa mendatakan dia tahu sendiri penduduk desanya mana yang terdampak. Nah, di situ ada penduduk atau keluarga yang rentan. Satu desa yang punya penyakit kronis, yang punya jantungan, darah tinggi, kita janganlah keluar karena dia terdampak. Karena terdampak, karena tidak keluar, maka wajib hukumnya diperhitungkan oleh desa. Nah, kemudian setelah dia punya penyakit kronis, ada juga yang disebut dengan PHK, non prakerja. Jadi kemudian PHK prakerja, kemudian kita datanya berdasarkan di luar DTKS. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan adalah penduduk miskin yang dulu tercecer, exhaustion error-nya itu harus menjadi prioritas. Kemudian baru mengikuti indikator-indikator sehingga kepala desa semua harus men-skor. Ada yang skornya 9 menjadi prioritas, kedua 8 dan sebagainya. Karena di situ ada tidak menutup kemungkinan juga karena akibat COVID-19 ini, walaupun rumahnya berlantai keramik gitu ya, karena nggak punya pekerjaan dan sebagainya sama juga terdampak. Ya, karena PHK dulu. Tapi ini kan tenaga kerja non formil yang tidak melalui kartu dan sebagainya, PHK sehingga terdampak. Sehingga untuk kelangsungan ini maka lewat pemerintah Kementerian Desa hanya 3 bulan. Itu sumber dananya dari dana desa itu yang diterima oleh masing-masing desa. Namun sudah diatur juga ketentuan
berapa sih besaran persentase yang dapat dialokasikan oleh desa, itu bervariasi sesuai dengan ya besaran anggaran yang diterima. Kalau dia menerima di bawah 800 juta dana desa itu, karena dana desa dapat digunakan pada 3 hal, tadi COVID, PKT, sama PRT desa. Kemudian ketentuannya 25% itu dari pagu anggaran itu, itulah untuk PRT desa. Contoh bakal kali bubur, maka dia sudah harus mengalokasikan atau mendata penduduk sebesar 108. Pasti dalam pendataan ada lebih, bagaimana lebih mungkin sebentar saya akan sampaikan lagi. Kemudian yang kedua adalah bagi desa yang menerima 800 juta lebih sampai 1,2 M, itu diberikan atau sudah diatur juga dengan persentase 30%. Jadi 30% ya. Nah, dari jumlah penduduk itu dihitung pada pendataan diberikan 30% pagu dananya. Kemudian lebih dari 1,2 ya, karena ada desa menerima 1,6, 1,7 ya, dari dana desa, belum lagi dana ADD, ini dana desa aja dulu karena milik pusat. Nah, itu diberikan 35%. Jadi ada 3 klaster. Pertama ada 25%, 30% dan 30 dan 35. Ini maksimal ya, maksimal dana desa dapat dialokasikan untuk itu. Nah, terkait dengan bagaimana kalau hasil pendataan lebih, sudah barang tentu ada mekanisme yang harus dilakukan. Dari pendataan yang dilakukan oleh Satgas Covid ini, dia akan melakukan musyawarah khusus yang disebut dengan musyawarah insidentil yang dilakukan oleh pemerintah desa. BPD membahas satu agenda yang dia bahas. Pertama adalah validasi, penetapan siapa yang akan berhak menerima. Dari hasil musyawarah itu perbekal nanti akan menuangkan dalam surat keputusan perbekal atau perbek. Siapa-siapa orangnya, di mana, sudah barang tentu. Kata kuncinya adalah tetap nanti berhubungan dengan hadis pemerdekaan terkait dengan KK. Jadi legalitas hukum, orang mau ngomong tinggal di desa, kakaknya mana? Maka banyaklah sekarang penduduk yang ada di desa itu baru, oh ya perlu kakak, baru ngurus kakak. Gitu. Karena ya legalitasnya adalah dasar bahwa dia berpenduduk di desa itu adalah dasarnya adalah kakak tadi. Nah, setelah proses musyawarah ditetapkan dengan surat keputusan perbekal dari data itu, maka ada limit waktu 5 hari ya. Jadi setelah ada musyawarah khusus itu disampaikan, disahkan oleh camat, kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat tadi, itu ada limit waktu 5 hari dan dana itu pun sudah sebenarnya siap salur. Karena dari pemerintah amanan dari Permendes nomor 6, kemudian dari Pak Menteri, sebenarnya jatah untuk ini adalah April, Mei, Juni, 3 bulan saja. Jadi bukan terus sampai Desember. Ya, jadi tetap mekanisme proses legalitas pendataan harus dilakukan rambu-rambu yang ada. Lalu apakah semua desa sudah mengumpulkan datanya? Baik, dalam perjalanan ya ini karena kasihan juga Pak Bekernya terlalu sibuk ngurus COVID, kami sampai melakukan monet ya. Kami monet, seluruh desa kami monet. Ternyata, jadi pertama, mungkin di desa dulu bagi calon pendata ini nggak diberikan pemahaman, sehingga ada data-data bias ya. Jadi sebenarnya Satgas Covid ini kan memang ada Satgas yang tugasnya mendata, tapi kalau nggak diberikan pemahaman apa yang harus dilakukan pasti bingung, sehingga ada beberapa desa tuh masih sibuk ngurung lembur, masa itu aja. Intinya di luar data DTKS itu yang didata, karena DTKS sudah punya. Ya mungkin desa nggak punya data DTKS sehingga menjadi bingung. Atau mungkin relawan COVID-nya nggak megang data DTKS gitu kan. Nah ini yang menjadi ribut gitu. Kalau ini dilakukan oleh relawan, paham dia dengan itu, berarti di luar itu dia yang didata. Kalau yang masuk dari DTKS nggak bisa. Jadi di luar itu tadi yang punya penyakit kronis, PHK kan gitu, yang exclusion error, yang tercecer dulu ya. Sebenarnya ini prioritas-prioritas yang harus dilakukan sehingga ini didanai oleh dana desa. Besarannya 600.000 Pak.
Oke. Dan baik, terima kasih Pak Subur. Saya ke Bu Reka dulu. Tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Subur bahwa salah satu syaratnya itu legalitasnya itu adalah kartu keluarga. Tapi ternyata ribuan warga di Kecamatan Kubu Tambahan katanya masih belum memiliki KTP elektronik atau NIK, Bu, di mana ini merupakan poin ya acuan untuk melangkah mendapatkan BLT. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Baik, terima kasih. Jadi untuk diketahui oleh kita bersama, seluruh kebijakan pemerintah itu adalah tujuannya baik dan berpihak kepada masyarakat. Tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Pak Kadis PNBP terkait dengan kriteria dan tahapan penerima BLT. Jadi penerima BLT itu kan bukan seluruh penduduk Kabupaten Buleleng ya, tapi tadi sudah disampaikan kriterianya seperti apa dan pendataannya dari tingkat desa. Kemudian juga disampaikan tadi, seiring pendataan tersebut mungkin ditemukan ada warga masyarakat yang belum memiliki KTP. Jadi syarat warga masyarakat itu memiliki KTP adalah perekaman terlebih dahulu. Jadi tidak ujug-ujug bisa langsung memiliki KTP elektronik. Jadi untuk Disdukcapil Kabupaten Buleleng ini sudah mendapat penghargaan dari tingkat pusat terkait dengan satu, kepemilikan kartu keluarga, kemudian dua, terkait dengan prosentase perekaman KTP elektronik, dan yang ketiga terkait dengan kepemilikan KTP elektronik. Tetapi tidak kami pungkiri dari seluruh penduduk Kabupaten Buleleng yang notabene Buleleng memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di Pulau Bali. Nah, kalau kami bisa persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik itu sebanyak 99,48%. Jadi kami masih menyisakan 0,52 penduduk yang belum memiliki KTP elektronik. Mungkin di dalamnya ada yang calon penerima BLT. Demikian juga penduduk yang belum melaksanakan kegiatan perekaman, yaitu sebanyak 99,68% atau 0,32% yang belum melaksanakan kegiatan perekaman. Kemudian yang belum memiliki KTP KK yaitu sebanyak 1,82% atau yang sudah memiliki KK sebanyak 98,18%. Jadi kami akui masih ada penduduk yang belum memiliki KTP, belum melaksanakan perekaman atau belum memiliki kartu keluarga. Tetapi dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kami sudah merespon cepat terkait dengan warga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan perekaman KTP. Kami sudah himbau seluruh kecamatan untuk tetap melaksanakan kegiatan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat yang memang benar-benar urgen. Sudah tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. APD sudah kami bagikan kepada seluruh kecamatan, masing-masing 2 APD. Dan itu kecamatan juga sudah merespon cepat terkait dengan warga masyarakat yang belum melaksanakan kegiatan perekaman. Nah, dengan peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan, jadi apabila masyarakat sekarang melaksanakan perekaman, dalam hitungan jam itu sudah bisa dicetak KTP elektroniknya. Nah, kemarin kami memfasilitasi masyarakat yang di Desa Mengening, kemudian di Desa Pakisan, terkait dengan pencetakan KTP elektronik. Jadi kami himbau kepada kecamatan, kepada desa, apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan cepat dari perekaman masing-masing kecamatan, kemudian pencetakan, silakan ajukan kepada kami secara kolektif warga masyarakat yang mau mencetak KTP elektroniknya. Silakan ditunggu dan hasilnya kami berikan pada saat itu juga. Jadi respon cepat kami sudah kami lakukan
kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Gitu. Jadi itu solusi yang diberikan bisa langsung datang ke Dukcapil sendiri untuk melakukan perekaman untuk mereka. Jadi perekaman silakan di kantor camat Camat masing-masing. Kemudian untuk pencetakannya ajukan secara kolektif kepada kami. Sudah tentu dengan daftar namanya. Kemudian silakan ditunggu dan bisa pulang dengan membawa KTP elektronik. Kemarin sudah kami fasilitasi seperti itu. Oke, jadi bagi masyarakat yang belum punya KTP ataupun KK mungkin juga itu bisa langsung cepat mengurusnya kalau mereka mau. Ya, kami sudah terbiasa untuk melayani masyarakat yang urgen dengan cepat. Oke, baik, terima kasih Bu Reika. Ke Pak Sutoyo lagi Pak. Nah, BLT Dana Desa ini kan sasarannya adalah warga miskin yang belum menerima PKH, yang belum menerima bantuan pangan non tunai dan yang belum menerima kartu prakerja. Tapi kalau tegas ya akan kriteria itu, maka mungkin nggak satupun warga khususnya yang ada di kota itu yang memenuhi syarat. Misalnya aja dengan lantai rumahnya yang tanah atau bambu atau kayu seperti itu Pak. Betul. Barangkali kalau mungkin nanti secret ya dengan aturan itu barangkali nanti tidak bakalan ada yang kena. Ya. Tapi seiring dengan perjalanan tadi sudah disampaikan sama Pak Kadis juga bahwa dalam perjalanan perlu ada satu bentuk evaluasi yang barangkali menjadi satu kajian kita bersama. Karena kalau kita berbicara tadi sudah saya sampaikan kalau konteksnya pada saat ini yang wabah ini itu berarti dampaknya luas. Nah, mungkin atas kehati-hatian kita di sini dalam memberikan satu data, kurasi data, sehingga betul-betul ketika nantinya di lapangan tidak menjadikan satu masalah. Kenapa? Dalam limit waktu yang tidak jelas ya, banyaknya warga yang terdampak akan itu baik dirumahkan, PHK, yang kehilangan kegiatan sama sekali. Kalau mungkin ini berbicara pada konteks, secara khusus dulu kita di Kaliumbu, kita kan tahu Buleleng, Baruan, restoran pariwisata Buleleng ada di Lovina. Iya. Itu artinya kami menggantungkan hidup hampir 90% dari pariwisata. Dan kami sangat terasa sekali. Kalau mungkin teman-teman ada kepala desa lain ada yang mungkin belum berdampak sekali karena memang kesehariannya mereka ada satu kegiatan lain yang barangkali bisa mendukung kegiatan kebutuhan masyarakat. Hanya sekian persennya dari yang berkecimpung langsung. Nah, kami di Kalibu malah sangat merasa sekali karena apa? Terputus begitu. Jadi situasinya terputus begitu sehingga baik dari nelayan ya, dari dolphin yang pemandu wisata dan pekerja pariwisata dan juga para usahawan lain termasuk ASOP dan lain sebagainya, mereka terputus begitu saja. Ya tidak ada satu income yang barangkali sehingga susahnya kami di sana karena kalau mungkin ada melakukan pendataan kalau ini menjadi satu barometer itu COVID-nya paling yang susahnya di sana berapa persen lah tadi udah kami hitung-hitung setelah kalkulasi tadi saya sampaikan kami ada 108 calon penerima itu artinya kami menyisakan sekian kami punya penduduk 2001 kakak. Dari 2001 cuma 108. 2001 kakak yang sudah dilakukan penyisiran baik yang PNS, TNI, Polri sudah kita lakukan yang sakit baik sudah kita lakukan sehingga masih ada sisa banyak sekali. Justru ini yang kami sampaikan adalah kisruhnya di sana. Bagaimana ke depan kami bila namanya di desa masyarakat di pedesaan kan begitu ketika mereka tuh booming teman sudah menerima mereka pasti ingin juga. Belum lagi yang dampak medsos begitu luas sehingga ada yang ngomporin terkesan bagaimana sehingga kesannya juga akan memancing situasi untuk bisa ribut. Nah ini sebetulnya jadi kami pada tanggal 28 kemarin kami juga diundang Bapak Gubernur dengan para forum kepala desa se-Bali. Kita diundang salah satunya adalah ini mendiskusikan bagaimana sebetulnya permasalahan kita di bawah. Nah, akhirnya ada beberapa upaya barangkali terkait dengan pengaturan, pendistribusiannya kayak gimana sehingga kami bersinergi dengan adat. Nah, kebetulan adat. Nah, kalau kami di pemerintah desa, di desa utama kita pakai sampah Paripo ya karena kebetulan kami langsung berkecimpung di sana. Nah, kita di desa dengan bersinergi adat kita sudah lakukan upaya baik sebagai satu pelepas saja sebelum pelepas dahaga boleh dikatakan demikian. Jadi kita langsung distribusikan sembako kepada masyarakat. Jadi adatnya kita bagikan semua
Dan itu bersumber dari dana adat yang kita langsung diskusi, kita ajakkan diskusi untuk bagaimana ini menanggulangi ini. Sehingga ada beberapa kebetulan pada tahun ini rencananya desa ada kegiatan nyatur ya umbu odalan, kita tunda. Dan pembiayanya kita penuh pakai untuk menangani COVID ini. Nangani ini COVID. Jadi kita berikan kepada masyarakat. Dan itu 3 bulan kita rancang. Dan mereka sudah menerima sebetulnya kita berikan paket sembako barangkali ini sebetulnya. Jadi akhirnya di Kalibo sedikitlah terpikirkan masalah dana BLT, bantuan langsung tunai, sehingga mereka sudah terpenuhi beberapa. Karena kita sudah rancang 3 bulan dulu untuk kita berikan bantuan kepada Diadak, sehingga brandingnya di Diadak, kita kerjasama di sana. Ini sebetulnya upaya kita, sehingga kalau kita berbicara tadi sudah sampaikan, kalau berbicara masalah dampak ini, kita menyisakan banyak sekali data. Nah inilah kita sudah lakukan penyisiran, kita lakukan pendataan, sisanya ini mau dibawa kemana gitu, kalau mungkin nanti yang belum terdata, sehingga yang sudah, mereka datang semua. Warga-warga yang kebetulan berdampak. Nah tadi data yang sampaikan, kita di desa paling sangat merasa sekali dari dampak itu. Itu sebetulnya, sehingga mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Pak Gubernur kemarin dengan didampingi oleh Pak Dinas Kadis PMD Provinsi Bali dan Kemajuan Adat. Nah beliau di sana ada satu kesiapan, mungkin sisa yang belum terdata yang dari hasil penyisiran yang sudah kita lakukan, kita akan bawa ke kabupaten dan mungkin provinsi. Bagaimana nanti jalan keluarnya sehingga mereka yang terdampak akan COVID-19 ini bisa sedikit ya terbantu begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Suke. Baik, menarik sekali Sobat Guntur kalau memang membicarakan masalah COVID-19 dan dampak-dampak di belakangnya gitu ya. Dan Tias masih punya banyak sekali pertanyaan sebenarnya, tapi Tias rasa pemirsa Radio Guntur juga lebih antusias ya ingin bertanya, karena tadi sudah ada yang mulai menelpon. Nanti ya di segmen kedua kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin telepon di 23455. Tapi kita break iklan sejenak, saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Terima kasih rekan Rangga, dan seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa sekarang kita bakal memberikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur untuk telepon di 23455, dan sudah ada yang masuk, langsung saja Tia sapa. Halo, selamat pagi. Halo. Om Swastiastu, Bapak mungkin bisa lebih didekatkan teleponnya agar suaranya bisa terdengar lebih jelas. Halo. Belum Pak, masih agak kecil lagi dikit. Halo? Iya, bagaimana sekarang sudah jelas? Oke, sudah. Baik, langsung Bapak siapa di mana? Sama Gus Maung di Mayong. Oke, Pak Gus Maung di Mayong, langsung Pak pertanyaannya. Iya, selamat pagi Ibu narasumber dan Bapak narasumber daripada Bapak Situ dan Bu Reza. Tadi sudah dengar paparan secara panjang dan singkat. Saya mengajukan satu pertanyaan dan mohon bantuannya. Pertama dari Ibu Rizka, terhadap masalah kependudukan. Saya kebetulan punya putri. Ya, putri sebagai dampak daripada COVID-19 terjadi masalah. Ya, tapi sekarang saya sudah kawin 9 Desember 2019. Ya, sudah bisa melahirkan punya putri baru kemarin. Sebelum saya sudah putra putri saya, menantu saya mengajukan prosedur secara adat dan zaman desa dinas mengenai perkawinan. Jadi mengenai akte perkawinan termasuk dengan perindahan penduduk kata, termasuk membuat satu dan anak. Nah, terbentur dengan dampak COVID-19 ini, sehingga pelayanan dari jalur khusus kebijakan ini jadi kita tidak menarik yang lain. Nah, saya ada pertanyaan singkat oleh Ibu. Saya minta mohon, seperti Ibu tadi ada jemput domba, bola, dan sebagainya, tapi ini ada kendala karena putri saya punya anak. Ini, apakah putri saya sama suaminya datang ke kantor Ibu? Dan jelas anaknya ditinggal baru umur cuma berapa hari, belum sampai di 2 minggu.
Nah sekarang apakah ibu bisa anak buahnya apa gimana ke desa, sebelah desanya itu dimunduk ini ya. Inilah kesalahan saya, ingin pelayan ibu supaya bisa membantu kepala supaya teringat dulu bisa datang ke desa tempat. Saya ingat ibu pernah datang ke desa untuk melayani masalah KTP ini, segala KTP, KK, termasuk dengan akte perkawinan, termasuk dengan akte kelahiran, itu jadi satu. Nah itu pertanyaan pertama ibu, mudah-mudahan ibu bisa jalan solusi supaya anak saya dan mantu saya nanti punya bayi kecil dengan virus ini sangat berbahaya bukan kali ini. Oke. Apalagi melahirkan anak saya di rumah sakit yang di Singaraja ini, baru melahirkan jam setengah 6 pada kemarin, ya contoh, tapi pulangnya ini sebelum jam 12, 24 jam belum ada. Oke Pak, mungkin pertanyaan berikutnya bisa langsung disampaikan. Pertanyaan kedua, saya tujukan ya Pak Syukur. Oke. Om Swastiastu Pak Syukur. Om Swastiastu. Saya dengar tadi pemaparan Bapak, jadi saya berikan apresiasi yang sangat sedikit ya Bapak sama Ibu ini. Dalam hal dari kondisi-kondisi yang serba sulit sekarang ini, sulit sekali. Apalagi itu dana desa ini. Jadi berapa persen dana desa berikan pemerintah, ya itu dari Menteri Perdana Desa sudah mengambil kesadaran 30%, 20% dari APBD ini. Oke, langsung Pak pertanyaan. Di antara semua ini yang khusus gariskan oleh orang miskin, pasal 34 Undang-Undang Reforma, fakir miskin anak terlantar termasuk penyandang cacat. Tanda garis bawahi penyandang cacat. Ini tidak membedakan kaya dan miskin, karena dapat daya itu. Okay. Nah, oleh karena itulah Bapak, apakah dari Pak pimpinan Bapak di desa-desa seluruh kabupaten Berlin dengan ada kabupaten, apakah ada kebijaksanaan khususnya mengenai penyandang cacat atau penyandang disabilitas ini? Terima kasih Pak Syukur. Okay. Selamat bekerja. Semoga cepat hilang terlalu virus corona ini yang sangat-sangat berbahaya ini. Terima kasih Om Santi Om. Baik, terima kasih untuk Pak Gus Maung di Mayang yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Gus Maung masih kita buka telepon di 23455. Oke, langsung saja Tia Sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu. Oke, dengan Bapak siapa? Maafi Pegayaman. Oke, langsung Pak pertanyaannya. Pak Maafi Pegayaman. Iya, Pak Maafi di Pegayaman. Langsung saja pertanyaannya singkat padat jelas ya. Ya, selamat pagi Pak narasumber. Selamat pagi Pak. Jadi kami sebagai warga masyarakat pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan masyarakat miskin. Tadinya dalam hal ini memberi bantuan, baik itu bantuannya tadinya PKH, bantuan mata, pokoknya dari sekian banyak jenis bantuan, KIP, DLT dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini saya berharap kepada Bapak pemerintah agar ditinjau kembali dalam hal mencairkan bantuan, Pak. Sebab kalau menurut kami di masyarakat, dengan adanya banyak nama bantuan itu masyarakat bingung, Pak. Bingungnya bagaimana dari sekian banyaknya pemerintah mengeluarkan bantuan, kok saya sebagai warga masyarakat yang berhak menerima kok nggak dapat gitu, Pak. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua, saya harap artinya dalam hal memberi bantuan ini tidak ditinjau kembali. Nah di sisi lain agar betul-betul kasih pemerintahan desanya, Pak. Sebab menurut pengamatan saya, untuk pendataan di desa itu akan betul-betul mendata warganya, Pak, bukan mendata keluarganya. Di sisi lain mendata masyarakat, bukan mendata yang dekat, Pak. Okay. Sebab menurut pengamatan saya itu, Pak, banyak sekali artinya bukannya justru ada hal pendidikan itu dalam pembagian, Pak. Satu contoh seperti kemarin hari Senin ada bantuan bansos di desa kami, Pak.
kami sama sekali tidak tahu setelah selesai acara pembagian itu banyak masyarakat yang ngeluh menyampaikan bahwa di desa itu yang tahu keadaan warganya adalah warga masyarakat sendiri, Pak. Misalnya satu si A, si B, si C. Mana yang lebih mampu dan yang tidak ini yang tahu. Nah, kenapa kok yang lebih mampu menerima, yang tidak mampu tidak dapat menerima? Nah, oleh karena itulah saya harapkan dan pemerintah agar betul-betul mendata warganya, bukan keluarganya, mendata masyarakat, bukan mendata yang dekat. Sebab ini kan masyarakat kan mengharapkan bantuan sama, Pak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan berikutnya, Pak Malvi? Ya. Apakah ada pertanyaan berikutnya lagi? Atau cukup dua saja? Nah, ini mengenai masalah pertanyaan, tapi masalah bantuan KIP itu, Pak, yang dulu kan dapat per orang 600. Nah, ada dari dia punya anak dari SD sampai SMA itu berapa dia dapat satu rumah itu, Pak? Nah, bahkan kalau seperti saya kan pernah mengabdi juga 12 tahun di masyarakat, Pak. Saya betul-betul kerja untuk masyarakat saya, setelah tidak bisa kerja, Pak. Oke, langsung ke intinya saja, Pak Malvi. Nah, intinya belum pernah saya dapat bantuan dari mengenai masalah gini, Pak, bantuan sembako ini, Pak. Oke. Nah, sebab kalau jadi masyarakat, kritik itu selalu disampingkan, Pak. Kapan nabinya jadi pemerintah budaya khususnya kalau memang begitu cara pemerintahannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Malvi. Perubahan cara menangani masalah-masalah di lapangan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti bakal ditanggapi oleh ketiga narasumber kita karena di belakang masih banyak penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Langsung saja Tias angkat yang ketiga. Halo, selamat pagi. Pagi, Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Karyana ya? Ya, betul. Oke, Pak Karyana, langsung pertanyaannya. Ya, dikit aja lah. Masalah DLT tadi kan selalu kontroversi ya. Iya, benar. Saya dapat ini ya, bisa dicontoh mungkin oleh pemerintah di Kabupaten Buleleng di Desa Seraya Barat di Karangasem itu dibuatkan stiker gitu. Stiker yang siapa yang dapat DLT itu rumahnya ditempelin gitu. Sehingga masyarakat tahu, oh ini menerima atau enggak. Nah, ada dengan adanya stiker itu, ada yang merasa mampu ditempelin, dia nggak mau gitu. Akhirnya kan mengundurkan diri gitu. Nah ini perlu ditiru, kalau ditempelin stiker, mereka separuh dari penerima itu nggak mau ya. Pasti enggak di rumah ditempelin gitu, aku lebih mampu cerita, katanya mengerti itu. Nah, mungkin itu ya. Nah, yang kedua adalah saya tanya sama Bu Kadis ya. Mau bikin apa namanya akte pernikahan bagi kami orang holding. Dulu saya kalau pernikahannya kan nggak pakai foto gitu ya. Apa kalau untuk bikin akte nikah yang baru itu persyaratannya apa aja sih gitu? Ingin juga sih, takutnya nggak diketahui istrinya siapa gitu, fotonya nggak ada gitu. Oke. Terima kasih Mbak Dian, selamat pagi. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Karyana yang sudah bergabung bersama kami. Sudah. Oke, kita cukupkan untuk 3 penelpon saja dulu. Langsung mau ditanggapi yang pertama oleh Pak Subur. Langsung ditanggapi. Baik, terima kasih pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Gus Maung yang ada di Mayong, itu Nangbiot, jadi selalu dia berubah-ubah nama. Terkait dengan penyandang masalah disabel, apa yang disampaikan tadi pasal 33 pakai miskin terlantar dipelihara oleh negara, perlu juga kita sampaikan bahwa desa ini sekarang sudah pemerintahan. Kalau sudah pemerintahan, tugas desa adalah mengurus seluruh warga desanya, ya, diurus baik orang yang dari miskin yang kaya diurus buat, kemudian diatur dengan regulasi-regulasi yang ada di desa. Harapan kita ke depan, bagaimana peran pemerintah desa ke depan ini, ya, kita membangun Buleleng dari desa. Desanya kalau sudah bagus, maka Bulelengnya pasti akan bagus. Sehingga perlu permasalahan-permasalahan itu harus dijawab melalui, kalau di desa ada punya RPJM, rencana kerja tahunan, ini harus masuk, ya, artinya ke visi-misinya kepala desa. Nah, ini terkait dengan penyandang masalah, justru barang tentu nanti ini akan ada program-program yang akan direncanakan oleh pemerintah desa, terkait juga bantuan-bantuan, kan gitu. Namanya juga warga kita, warga desa, yang harus juga perlu perhatian dari kita. Nah itu kemudian Pak Maafi di Pegayaman, terkait dengan pencairan dana, jadi sebenarnya
ini banyak ya. Kami juga dulu menangani waktu erupsi Gunung Agung ya. Mungkin di desa ini kan sudah ada satgas COVID desa, posko induknya ada. Jadi mungkin jenis-jenis bantuan yang masuk dari manapun itu, ini siaganya kan masuk ke posko induk. Setelah di posko induk baru mekanismenya pendistribusian. Jangan sampai terus itu aja terima gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin orang yang akan memberikan bantuan kepada desa, warga masyarakat desa harus ke posko induk dulu. Nanti kewajiban menyampaikan kepada masyarakat itu adalah posko induk, karena masyarakat desa yang tahu siapa yang berhak menerima. Ini sebenarnya itu aja. Artinya siapa saya pun boleh memberikan bantuan kepada posko, silakan mau diserahkan kepada siapa itu urusan posko gitu ya gitu. Jadi ini Pak Mapi, kemudian terkait dengan pendataan, kita mengharapkan melalui dana desa yang ada ini benar-benar dilakukan oleh Satgas Covid pendataan ya, tepat sasaran ya. Dan itu pula ini harus dibangun memang harus dari desa. Jadi kalau memang yang dulu tercecer menjadi prioritas melalui dana desa, cuma dari dana desa ini bukan terus-terusan sampai Desember, cukup 3 bulan, April, Mei, Juni. Jadi asal baru mungkin minggu depan ini bagi masyarakat penerima manfaat yang miskin akibat dampak COVID sudah bisa menerima. Kemudian terkait dengan Pak ini bantuan-bantuan yang diserahkan ke masyarakat ini penting juga ya, mungkin Satgasnya harus melaporkan berapa sih dalam rentan 1 bulan ini bantuan siapa yang menerima, apa bentuknya. Kali ini pun namanya jenis bantuan nggak boleh langsung diterima oleh masyarakat, diperiksa dulu, jangan sampai kasus kayak di Jakarta ada sampah diberikan. Jadi posko dulu, dicek dulu, siapa tahu di situ ada barang kedaluarsa. Kan gitu, jangan setelah kita berikan nanti poskonya disalahin kan, dicatat dulu tanggalnya, jenis bantuan siapa, peruntukannya kepada siapa, di situ jelas. Sehingga orang yang memberikan bantuan cukup posko saja, bukan ke langsung ke masyarakat. Tatkala mau silakan datangi masyarakat, tidak apa-apa ya. Saya rasa ini mungkin mekanisme yang harus dilakukan. Tapi harapan kami namanya bantuan ini pasti mari kita prihatin dengan kondisi saat sekarang ini ya. Ya bisa hidup aja dulu sudah bagus. Ya ada beras singkong gitu. Saya rasa demikian. Nah, untuk usulan dari Pak Karyana yang tadi bilang apakah bisa mungkin di rumah-rumah warga penerima bantuan itu ditempel? Baik, terima kasih. Ini juga hasil musyawarah sebenarnya terlalu ekstrim ya. Sebenarnya hasil musyawarah khusus ini itu harus dipublikasikan oleh kepala desa. Itu harus dipampang di balai desa, di tempat-tempat umum, siapa yang menerima BLT dana desa. Ini harus jelas. Dan demikian juga harus dipampang juga data DTKS yang menerima PKH. Jangan sampai PKH sudah menerima, dana desa juga menerima, kan kacau. Harus dipampang sebagai wujud transparansi akuntabel. Jadi kalau memang kayak di Seraya bagus, disemprot, kayak di Lombok juga disemprot ya. Kadang-kadang mungkin dulu miskin, setelah ada mungkin rezeki dan sebagainya, dia menjadi kaya, tapi datanya masih. Kan sebenarnya inilah desa menjadi peran penting diusulkan, sehingga tapi setelah diusulkan tetap juga datanya turun itu gitu karena sudah punya ID. Ya, ini penting melalui musyawarah, mudah-mudahan dengan COVID ini data ini benar-benar dilakukan di desa. Oke, baik. Berikutnya Bu Reka dulu. Boleh. Baik, terima kasih Pak Gus Maung. Jadi kami tekankan di sini bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, apapun itu. Kemudian terkait dengan administrasi kependudukan, tidak hanya kepada Bapak Gus Maung, tapi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, kami tekankan bahwa seluruh peristiwa kependudukan harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi mulai masyarakat itu lahir sampai dengan meninggal, semua harus tercatatkan di Disdukcapil. Kemudian tadi disampaikan bahwa anak bapak itu sudah melahirkan tetapi belum memiliki akta perkawinan. Jadi seharusnya begitu anak bapak melaksanakan perkawinan itu sudah mencatatkan perkawinannya di Disdukcapil sehingga tidak akan terjadi kondisi seperti ini. Sudah melahirkan baru mencatatkan perkawinannya.
Tetapi ada solusi terkait dengan pencatatan akta perkawinan karena ini sudah terjadi Pak G. Jadi secara online kami sudah memberikan pelayanan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian tadi disampaikan karena istrinya sudah melahirkan atau baru melahirkan, tidak bisa menandatangani akta perkawinan ke kantor. Solusinya adalah suami bisa membawa surat kuasa dari istri. Jadi suaminya saja yang datang ke kantor dengan membawa surat kuasa dari istri bahwa istrinya dalam kondisi baru melahirkan dan tidak bisa hadir ke Disdukcapil untuk menandatangani akta perkawinan. Jadi itu solusinya terkait dengan pencatatan akta perkawinan. Kemudian kami juga sudah melaunching pelayanan Tridatu 3 dalam 1 urusan. Tetapi kita orang Bali mungkin belum punya nama yang fix terkait dengan anak yang baru dilahirkan. Biasanya menunggu upacara 3 bulanan karena perubahan nama juga harus proses pengadilan dan seterusnya. Jadi dengan demikian yang didapatkan oleh Bapak adalah kalau belum mengurus akta perkawinan, tetapi kalau namanya sudah fix, silakan juga diurus akta kelahiran anaknya. Nanti akan mendapatkan akta perkawinan, kemudian akta kelahiran, kemudian KK dan KTP dengan sudah tentu perubahan status. Suami dan istri ini pasti statusnya masih belum kawin karena belum mencatatkan perkawinannya. Kemudian kepada Pak Kadek Karyana, jadi Bapak sebenarnya sudah memiliki akta perkawinan, tetapi karena terbitannya dahulu tidak memang aturannya tidak berisi foto, tetapi kalau Bapak menginginkan dengan akta perkawinan yang terbaru, silakan disampaikan kepada kami akta perkawinan yang lama saja, kemudian dengan membawa pas foto berpasangan. Ingat, berpasangan dengan istrinya Pak. Jadi demikian Pak Kadek Karyana, terima kasih atas partisipasi Bapak pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Reika. Lanjutnya Pak Tersugeng ingin menambahkan? Barangkali sedikit aja ya terkait dengan tadi sudah disampaikan, mungkin yang pendataan sudah banyak dijelaskan Ibu. Seperti pengalaman kita memang di desa, kita selalu membuka itu untuk pelayanan kepada masyarakat untuk bisa jelaskan sedetail mungkin. Karena tidak hanya di kantor saja, bahkan mereka bisa datang setiap saat ke rumah. Itu pasti kita berikan penjelasan yang seakurat mungkin untuk bisa mereka dorong proses itu. Nah, itu yang kedua, mungkin ini saran Pak, pemasangan stiker ya Pak. Iya. Ini upaya saja barangkali, upaya saja karena mungkin kemarin kita banyak lihat di medsos, ada bahkan mobil nyandar, disemprot pakai itu kemana. Nah, kita juga punya ada pengalaman seperti itu, ketika ada satu perubahan proses, mungkin malah rezeki ya baru ya, punya rezeki baru sehingga perubahannya sudah di rumah sudah terjadi. Kita minta mereka untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka sudah tidak membutuhkan lagi terkait dengan bantuan-bantuan itu. Dan mereka menyatakan Pak, yang malu, yang menghindari. Nah ini mungkin secara moral aja. Mungkin kalau pemasangan ini satu trik aja bagaimana mereka ketika datanya turun, padahal datanya lama mungkin terdata, sehingga turun lagi, kondisinya sudah berbeda. Akhirnya memintalah satu kesadaran untuk mereka sehingga tiap memasang stiker itu barangkali satu trik saja bagaimana mereka tuh punya rasa yang malu ketika terjadi satu perubahan, Singgiwari rasanya yang malu. Nah itu barangkali satu upaya saja trik kita mengapresiasi kalau mungkin itu bisa dilakukan. Kita juga sedang berupaya. Teman-teman kepala desa juga sudah menyiapkan itu, malah sudah menyiapkan stiker kalau memang ada yang teman-teman yang memang tadi sudah statusnya berubah terkait dengan data yang mereka berubah, mereka sudah siapkan itu. Tinggal bagaimana mereka tuh membangun ya rasa mereka, apa ada satu rasa barangkali. Kira-kira itu aja tambahannya. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin memberikan closing statement, apa dirasa sudah cukup? Baik, terima kasih Bang Ate, Bang Rangga, Bu Kadis.
kemudian Protokol. Pertama, kita ingin mengajak kepada seluruh masyarakat desa di tengah penanganan COVID ini, ingin mengajak, mari kita wujudkan secara kebersamaan, ya. Ikuti perintah dari pemerintah, kan itu anjuran-anjurannya, kenali bahayanya, kurangi risikonya, kan itu pakai distancing, social distancing, cuci tangan. Jadi kalau memang ada pemerintah sudah memberikan anjuran dilarang berkerumun, ya jangan berkerumun, gitu. Saya rasa dengan kebersamaan ini, karena tanggung jawab penanganan bencana ini bukan tugas pemerintah saja. Semua yang merasa tinggal di Buleleng bertanggung jawab terkait dengan bagaimana sih kita bisa keluar cepat dari corona ini. Jadi inilah kita ingin mengajak. Kemudian demikian juga dengan gotong royong kita, dengan kebersamaan, yakin virus COVID-19 ini akan segera engkang dari bumi Bali. Baik, terima kasih Pak Subar atas closing statement-nya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada 3 narasumber kita yang sudah bersedia hadir di Studio Gempol 38 pagi ini. Untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin kelewatan obrolan pagi edisi hari ini, jangan lupa kalian bisa langsung cek di YouTube-nya Radio Guntur. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, di like. Kalau ada kritik, saran, atau masukan, ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe, di klik juga tombol loncengnya biar tidak kelewatan video-video menarik lainnya dari kami. Oke, sekian obrolan pagi edisi hari ini. Dan waktu berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.